intelektual muda. Selamat datang di channel Kertagama Institute, di mana catatan sejarah tentang kejayaan Nusantara, kekayaan alam dan budaya, serta teknologi kami jadikan sebagai sumber inspirasi untuk mengenali potensi wilayah dan untuk mempertahankan jati diri di tengah modernisasi. Begitulah cara kami untuk tetap menari dalam intelektual dan bersenandung merdu dalam jati diri bangsa di tengah perubahan. Inilah persembahan kami. Arum Gandanyo. Sahabat intelektual muda, di segmen sejarah kali ini kita akan membahas tentang sejarah kota Jepara. Berdasarkan pada data sekunder yang telah dikumpulkan oleh tim Kertagama Institute, maka tim berhasil menelusuri dan mengidentifikasi asal-usul penamaan kata Jepara untuk sebuah kota pantai yang sangat cantik di sudut Pulau Jawa. Menurut catatan sejarah dari seorang menir Belanda yang bernama Cornelis Lekkerker, kata Jepara berasal dari kata ujung para yang kemudian berubah menjadi kata ujung mara, jumpara, dan akhirnya menjadi Jepara. Kata ujung para berasal dari bahasa Jawa yang terdiri atas dua kata, yaitu ujung dan para. Kata ujung di sini dimaknai bagian daratan yang menjorok jauh ke laut atau bagian paling ujung suatu daratan yang langsung berbatasan dengan laut. Sedangkan kata para berarti menunjukkan suatu arah. Dengan demikian, kedua kata tersebut jika digabungkan akan berarti suatu daerah yang letaknya menjorok jauh ke laut. Para dari sumber lain diartikan pepara, atau dalam bahasa Jawa diartikan sebagai bebakulan mrono mrene, atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pedagang yang berlalu lalang. Dalam sudut penamaan tersebut, maka ujung para diartikan sebagai sebuah tempat yang berada di ujung daratan, tempat bermukimnya para pedagang dari berbagai daerah. Hal tersebut sesuai dengan beberapa sumber sejarah yang menyatakan bahwa sejak zaman dahulu, di mana jauh sebelum zaman kerajaan di tanah Jawa muncul, di ujung utara Pulau Jawa sudah ditinggali sekelompok penduduk yang diyakini berasal dari daerah Yunan Selatan, Cina, yang saat itu melakukan migrasi ke arah selatan, sehingga daerah tersebut sudah ramai menjadi daerah perdagangan, di mana saat itu ujung para atau Jepara masih terpisah dengan Pulau Jawa yang dipisahkan oleh Selat Juana. Berdasarkan buku yang ditulis oleh seorang bangsa Portugis yang bernama Tom Pearce, dalam bukunya yang berjudul Suma Oriental, Jepara pada abad ke-15
merupakan suatu bandar perdagangan kecil yang selanjutnya di bawah pimpinan Pati Unus, Jepara dibangun menjadi kota niaga. Di dalam perkembangannya, laksana ombak yang menghempas dan menggulung, Jepara juga mengalami pasang surut sebagai suatu kota niaga yang tak lepas dari gejolak konflik politik kerajaan-kerajaan di tanah Jawa. Baru kemudian setelah Jepara dipimpin oleh Ratu Retno Kencono atau lebih dikenal dengan nama Nimas Ratu Kalinyamat, Jepara berkembang menjadi bandar niaga utama di Pulau Jawa yang melayani ekspor impor serta menjadi basis angkatan laut Kerajaan Demak pada saat itu. Keberhasilan Nimas Ratu Kalinyamat dalam mengembangkan Jepara sebagai pusat perdagangan dan pusat angkatan laut membuat Portugis menyebut Nimas Ratu Kalinyamat sebagai Rainha de Jepara, Senhora de Rica, atau jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah seorang wanita yang sangat berkuasa dan kaya raya. Sehingga tidak berlebihan jika kita merasa bangga memiliki kota Jepara yang menjadi bagian dari wilayah Indonesia yang berhasil menggores sejarah di masa lalu. Suatu kota yang pernah mengukir sejarah, suatu daerah yang pernah membuat Portugis takut dengan armada lautnya, suatu kota yang sangat indah dengan hangat peluk senja yang meneduhkan samudra. Ada seorang Jawa memanggilmu dengan nama Jeporo. Ada seorang Inggris memanggilmu dengan nama Japara. Ada seorang Belanda memanggilmu dengan nama Yapara. Tapi biarlah aku memanggil sebuah tempat yang menyatukan rasa dan asa menjadi harapan ini dengan nama Jepara de Rica atau Jepara yang kaya. Suryo wis mangrangsang wayah, bentering cahya nratas kuninging tirta, gadhang marang si gagat kang wis ulung galenganing kalung, mratandani sang Baladara kudu nindakake kewajiban bedhah sipate peteng hanyunari jagat saisine ing daratan arum gandanya.